Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani dengan 3 digit terakhir NIM saya yakni 204. Dan saya berasal dari Prodi PAT. Kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat pada pembelajaran hari ini, ya kan? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, anak-anak, agar kegiatan kita tuh berjalan lebih lancar dan juga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini lebih bermanfaat bagi kalian ke depannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi sebelum masuk ke materi, saya akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Nah, hari ini kita akan buat sedikit lebih berbeda supaya lebih semangat ya, karena kan pada pagi hari ini kalian berangkat sekolah nih, berniat untuk belajar ya kan. Kalau saya panggil nama nih, jawabnya dengan hadir, siap belajar teknologi. Saya kasih contoh ya, untuk Andi bisa dicontohkan. Andi, oke, baik, kita mulai ya. Andi, Siti, Budi, Lina, Dimas. Oke. Baik, terima kasih. Sepertinya hari ini semuanya hadir dan siap belajar pada pembelajaran saya hari ini ya. Nah, oh ya, sebelum masuk ke materinya, saya ingin menghimbau kalau di pembelajaran saya diusahakan ya, untuk gadget atau handphonenya dimasukkan ke dalam tas atau laci, atau nantinya juga di silent juga ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya pengen cerita sedikit nih. Pernah nggak kalian mengalami kejadian seperti ini? Udah capek-capek ngetik tugas, tiba-tiba laptopnya tuh mati, dan filenya kalian tuh belum kesimpan di laptop tersebut atau di file tersebut ya. Biasanya kan langsung panik ya, buru-buru atau bisa saja mau ngerjain lagi gitu ya kan. Atau mungkin ada yang pernah cari file tugas, tapi file tugasnya itu nggak ketemu gitu. Padahal udah yakin kalau file tersebut itu udah disimpan di laptopnya ya kan. Ada nggak yang seperti itu? Oke. Nah, dari kejadian-kejadian yang sudah saya sebutkan tadi, itu sebenarnya berhubungan dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu teknologi perkantoran. Hari ini kita akan membahas semuanya itu, oke? Jadi, materi kita hari ini adalah teknologi perkantoran. Oke, jadi materi kita hari ini adalah teknologi perkantoran yang sudah saya tuliskan ini di papan ya. Nah, tanpa kita sadari teknologi ini tuh udah sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya anak-anak. Bahkan setiap kali kalian mengetik tugas entah di HP atau di laptop, terus menyimpan file ya atau di laptop ya kan, atau mengirim email di Gmail, itu kalau kalian tahu aplikasi bawaan HP ya, Google Gmail, kalian sebenarnya itu sudah menggunakan teknologi perkantoran seperti tanpa tidak sadar ya kan. Oke.
Oh ya, di sini ketua kelasnya siapa ya? Ini kelas D kan? Kelas D. Ketua kelasnya siapa? Oke, Andi. Andi, saya kirimkan PPT-nya ke kamu ya. Nanti bisa kamu share ke teman-teman. Oke, sebentar. Sudah saya kirimkan ya. Ini nanti bisa share ke teman-temannya ya kan. Oke. Yang pertama ada pengertian teknologi perkantoran. Bisa dilihat di sini ya. Teknologi perkantoran adalah segala alat, sistem, dan metode berbasis teknologi yang digunakan untuk membantu pekerjaan di kantor. Hal ini dilakukan agar lebih mudah, cepat, dan juga efisien. Nah, kalau kita bayangkan nih, bersama-sama yang kalau kita bayangkan, zaman dulu semuanya tuh serba tulis tangan ya, anak-anak. Juga arsipnya tuh disimpan di lemari-lemari besar kayu jati atau apa itu ya, biasanya. Terus kalau mau cari dokumen itu pasti lamanya ampun, minta ampun ya kan. Karena dari segitu banyaknya dokumen, kita mau mencari satu dokumen itu pasti akan sulit sekali. Ya. Dan zaman sekarang sudah ada teknologi perkantoran, itu tinggal mengetik aja, file disimpan di komputer ya kan. Terus bisa dicari dalam hitungan detik, kalian tinggal ngetik aja misal arsip keuangan tahun 2020 bulan Desember, kalian tinggal ketik seret, tinggal hitungan detik aja muncul, makanya secepat itu. Nah, contoh nyatanya nih, yang pertama mau buat surat. Nah dulu itu kita harus menulis tangan. Nah kalau salah kita harus mengulang dari awal, ganti kertas lagi ya kan. Yang kalau salahnya 20 kali berarti kita gantinya juga 20 kali kertas itu. Dan kalau sekarang kita bisa pakai aplikasi yang namanya Microsoft Word, oke? Nah ini tuh tinggal ketik aja. Dan kalau ada salah tinggal diedit, dihapus, diketik ulang, udah selesai. Okay? Yang kedua ada arsip dokumen. Dulunya itu kan pakai map dan lemari gitu. Jadi filenya dicetak ya, terus dimasukkan ke map, ditutup, terus dimasukkan ke lemari jati tadi yang gede ya kan. Terus sekarang lebih mudah di teknologi dengan adanya teknologi perkantoran, yaitu foldernya itu digital. Nah, jadi kalian gak harus nyetak dulu atau ngeprint dulu, terus dimasukin ke map, terus dimasukin ke lemari itu yang usang itu ya kan. Tinggal folder di digital aja udah selesai ya. Terus yang terakhir ada komunikasi. Kalau dulu itu kirim surat itu kan secara fisik, bisa lewat kantor pos dan lain-lainnya ya kan. Nah kalau sekarang bisa lewat email yang tadi sudah saya sebutkan, Gmail itu ya kan. Terus bisa juga WhatsApp. Kalian pasti semuanya udah punya WhatsApp ya? Ya, zaman sekarang kalau nggak punya WhatsApp nggak bisa ini ya, bisa komunikasi sah. Karena kalau zaman sekarang pakai pulsa, telepon biasa itu udah nggak zaman ya anak-anak. Udah zamannya pakai sosial media semua. Kalian juga harus hati-hati ya kalau menggunakan sosial media, jangan sembarangan asal klik atau asal komen di sosial media, karena kalian kan juga masih sekolah, masih bawa nama sekolah juga ya. Terus ya menurut kalian kalau nggak ada teknologi nih, kira-kira pekerjaan kantor jadi lebih cepat atau lebih lama ya? Pasti lebih lama ya kan? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang pertama, tujuan dari teknologi perkantoran yang pertama yaitu mempermudah pekerjaan. Teknologi ini kan tujuannya untuk membantu pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah ya kan. Jadi bisa mempermudah pekerjaan di perkantoran itu. Contohnya mengetik laporan lebih mudah daripada menulis tangan. Kayak
yang sudah saya contohkan tadi, ada mengirim surat ya kan, itu atau menulis surat maksud saya, itu kan harus ditulis di kertas dulu kalau dulu. Kalau sekarang bisa ketik. Seperti itu. Terus ada mengedit dokumen, tidak perlu ulang dari awal ya, sudah saya contohkan tadi. Terus ada tujuan yang kedua untuk menghemat waktu. Dikarenakan sebuah perusahaan pastinya mempunyai target-target tertentu untuk perusahaan tersebut. Misalnya, target untuk mencapai eh misal seminggu harus udah dapat ini, seperti itu ya kan. Nah, dengan menghemat waktu ini, pekerjaan itu bisa lebih cepat selesai dan tujuan perusahaan juga akan tercapai dengan cepat. Contohnya ini mengirim file cukup beberapa detik. Bisa dari WhatsApp tadi ya kan. Kalian tinggal klik aja di tanda plus atau nggak salah, atau tanda apa itu, peniti ya itu, atau klik ya kan di pojok kiri bawah. Terus pilih file, nanti kalian pilih file mana yang mau dikirim, terus tinggal kalian klik aja, terus klik lagi kirim, udah selesai ya kan. Dan contoh yang kedua, tidak perlu datang ke kantor, karena dengan kecepatan teknologi sekarang, kalau kalian masih menggunakan manual itu akan tertinggal ya anak-anak. Terus tujuan yang ketiga ini ada meningkatkan akurasi. Akurasi ini semakin tinggi itu semakin lebih baik ya, karena untuk mengurangi kesalahan manusia. Coba bayangkan kalau misalnya zaman dahulu nih, kan belum belum ada teknologi, atau bisa saja teknologi itu belum secanggih sekarang ya kan, dari manusia ke manusia yang lain. Kan ada istilahnya human error ya. Nah, kalau human error itu terjadi di satu saja dan manusia yang lain itu bisa menggunakan human error tersebut, maka nggak apa-apa. Kalau misalkan human error itu terjadi di banyak orang atau sebagian orang, itu akan bisa merugikan perusahaan tersebut, seperti itu. Contohnya ini ada Excel menghitung otomatis. Kalian kalau udah pada nyobain Excel, itu pasti tahu kok. Ada apa ya? Penghitungan otomatis atau sum itu ya. Auto sum ya. Tuh, Kak yang tahu. Ya, Rina tahu. Terus tidak perlu menghitung manual dari bagiannya ya kan. Tujuan yang keempat yaitu meningkatkan produktivitas ya. Perusahaan atau pemimpin itu paling suka itu karyawan-karyawan yang produktif. Lebih banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan oleh karyawan. Contohnya satu orang bisa mengerjakan banyak tugas sekaligus. Tapi hal ini itu yang tidak disukai oleh karyawan-karyawan. Karena apa? Karena jika mereka mengerjakan dua tugas atau dua tugas dari dua orang yang berbeda, itu dengan gaji yang sama atau gaji satu orang saja itu akan merepotkan ya kan, karena mereka mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh tapi tidak ada uang lembur atau uang tambahan untuk pekerjaan mereka tersebut yang double ya kan. Nah, menurut kalian nih, kalau nggak ada Excel, menghitung nilai satu kelas itu termasuk mudah atau sulit ya? Betul. Mudah, tapi bakal lebih lama ya kan daripada kalau menggunakan Excel, seperti itu. Selanjutnya ada jenis teknologi perkantoran ya. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware ya. Nah, ini tuh alat fisik atau alat yang bisa dilihat dan juga disentuh oleh kita. Contohnya ini komputer atau laptop ya kan, terus ada printer, juga ada scanner. Contoh penggunaannya, komputer ini dibuat untuk mengetik laporan, terus printer digunakan untuk mencetak dokumen yang sudah diketik tadi atau laporan yang sudah diketik tadi di laptop atau komputer. Terus ada scanner, yaitu mengubah dokumen menjadi file, oke. Yang kedua ada perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini atau software itu merupakan program yang digunakan di komputer kita.
atau di komputer kantor tersebut ya kan. Contohnya ini ada Microsoft Word, juga ada Microsoft Excel. Excel untuk menghitung biasanya ya. Dan juga Word itu untuk membuat laporan-laporannya. Tuh, Excel mengolah data, bisa mengolah data, Word itu membuat surat-surat, izin atau apa gitu. Yang ketiga ada perangkat komunikasi. Contohnya itu ada email, ada Zoom. Nah, rapat atau Zoom ini digunakan ketika ada rapat online. Itu, dan juga email ini bisa digunakan untuk mengirim dokumen antar satu karyawan dengan karyawan yang lain. Di antara kalian semua di sini udah pada menggunakan Zoom meeting belum? Pernah menggunakan? Atau kirim tugas gitu lewat email? Udah pernah? Udah, oke, bagus. Selanjutnya ada contoh software ya kan? Jadi buka ya. Yang pertama ada Microsoft Word yang sudah saya sebutkan tadi, sudah saya sebut. Ini tuh untuk dokumen-dokumen ya. Contohnya itu ada surat lamaran kerja, ada laporan sekolah, juga bisa proposal perusahaan. Itu. Terus yang kedua ada Microsoft Excel. Masih keluarga Microsoft ya. Ini tuh untuk mengolah angka-angka, untuk mengolah data angka gitu. Contohnya ada nilai-nilai siswa satu kelas gitu kan hitungnya. Terus ada keuangan, juga ada data absensi kelas gitu. Yang terakhir ada arsip digital. Arsip digital ini tuh untuk penyimpanan file. Nah, dulunya kan sudah saya sebutkan tadi di lemari besar ya, lemari jati, lemari pohon apa itu ya. Dulu itu di situ di map, dimasukkan map, terus disimpan di lemari. Nah, sekarang itu ada arsip digital untuk menyimpan file-file dari perusahaan, jadi tidak perlu mengungkar lemari seperti itu. Contohnya ini ada aplikasi Google Drive. Udah tahu Google Drive? Aplikasi bawaan di HP juga ada. Coba kalian cek. Oke, ada. Oke. Terus ada folder komputer. Oke. Gini, saya mau menyebutkan terus kalian jawab ya pertanyaannya. Kuis. Nanti kalau yang aktif atau yang menjawabnya benar, saya bakalan kasih poin plus buat kalian yang menjawab ini, oke? Oke. Angkat tangan cepet-cepetan ya, pakai nama juga, misalkan Andi ini. Andi bu, Andi. Rina bu, gitu ya. Jadi saya tuin cepet-cepetan mana, oke? Yang pertama, mengetik di Word, teknologi atau bukan? Oke. Silakan, Rina. Oke, betul, teknologi ya. Terus yang kedua, menulis tangan, teknologi atau bukan? Oke, Andi. Ya betul, bukan teknologi ya, menulis tangan. Terus ada yang terakhir ini, kirim email di Gmail, teknologi atau bukan? Oke, semuanya betul. Jadi saya kasih poin plus ya. Tadi siapa? Andi sama Rina ya. Berarti kali ini udah udah paham nih sama apa yang udah ibu ajarin ya tadi ya. Udah paham. Oke. Selanjutnya ada dampak dari teknologi tersebut ya anak-anak. Di sini ada dampak positifnya, juga ada dampak negatifnya. Kalian mau mana dulu nih? Positif atau negatif dulu? Oke, mau apa? Negatif dulu ya bang, biar nanti kehibur sama positifnya gitu kan maksudnya.
Negatifnya yang pertama ketergantungan pastinya ya. Karena dulunya kan manual nih, tanpa ada bantuan teknologi atau hanya sedikit bantuan dari teknologi, belum sebesar sekarang ya kan. Terus resiko kehilangan data atau data hilang. Ini terjadi ketika ada kesalahan antar karyawan yang apa ya, sudah dikasih filenya dari perusahaan atau flash disk biasanya ya kan, itu dihilangkan. Ini juga harus punya skill. Ini terjadi karena tidak semua karyawan di kantor itu memahami teknologi, atau istilah sekarangnya adalah gagap teknologi atau gaptek ya. Tidak semua orang itu melek dengan teknologi. Jadi dengan adanya skill ini atau karyawan yang belum mempunyai skill ini akan memperlambat atau menghambat perkembangan teknologi yang ada di perkantoran. Contohnya ini, tidak bisa kerja tanpa komputer itu sangat menghambat perkembangan perkantoran, perkembangan perusahaan, karena dengan hanya satu karyawan tersebut semuanya menjadi terhambat seperti itu. Juga ada file bisa terhapus. Terus kita ke positifnya ya sekarang. Positifnya yang pertama pastinya cepat ya. Dulunya kan manual nih, tulis tangan, terus kirim lewat pos atau sebagainya itu. Dan sekarang yang klik-klik aja ke internet udah selesai kirim seperti itu kan. Terus yang kedua hemat. Karena karena tidak perlu menggunakan kertas tadi, tidak perlu mengirim ke pos, membeli materai biasanya kan, itu akan menghemat keuangan perusahaan. Jadi tinggal lewat file aja itu udah selesai. Terus yang ketiga ada praktis. Contohnya ada kirim file secara instan. Bisa lewat WhatsApp, email ya kan. Terus tidak perlu banyak kertas. Kertas ini kan bahan utamanya itu dari pohon ya. Nah, untuk mengurangi penebangan pohon yang semakin marak ya, kita itu bisa dengan cara menggunakan mengurangi kertas ya, Mama. Dengan mengurangi kertas tersebut, pohon-pohon juga akan lebih sedikit atau kita meminimalisir penebangan pohon yang dibangun kertas. Seperti itu. Harus menyayangi bumi kita ya. Seperti itu, anak. Nah, jadi dari penjelasan yang sudah saya kasih tadi, teknologi itu membantu atau membuat malas ya? Stop. Bentar dulu, jangan dijawab. Karena pertanyaan ini itu dibuat diskusi kita pertemuan berikutnya ya. Nah, sebelum penutupannya, ada nggak di sini yang mau tanya jawab gitu? Atau ada yang kurang mengerti dengan penjelasan saya? Ada nggak? Ya ada, yakin nih, oke. Kalau malu nih ya, saya kan udah ada nomornya nih di Andi, ketua kelas ya kan. Nanti kalian bisa minta nomor saya di Andi, atau mau diwakilin Andi gitu bisa. Mau tanya WA saya saja, nggak apa-apa. Ya kalau kurang mengerti ya. Jadi kesimpulannya, teknologi perkantoran itu membantu pekerjaan menjadi lebih mudah dan juga efisien. Terus digunakan untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan. Terdiri dari hardware, software, dan komunikasi. Contohnya ada Word, Excel, dan arsip digital. Yang terakhir memiliki dampak positif dan juga negatif tersendiri. Oke. Ada bisa yang menyimpulkan lain atau ada yang menambahkan? Ada. Oke, yaudah kalau gitu. Ada lagi nih yang perlu didiskusikan ya minggu depan.
Teknologi apa yang sering kalian gunakan di rumah atau di luar rumah, sekolah bisa? Terus apa manfaatnya? Bisa didiskusikan minggu depan atau bisa kalian tulis di kertas dulu ya. Didiskusikan minggu depan, ditulis di kertas kan ama, tulis absen sama kelas gitu-gitu. Nah, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 12 siang ya. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya ya. Mari kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tahan aja. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi ya. Assalamualaikum.